Pemirsa masih di Mega Review dan kita masih membahas topik industri hasil tembakau pasca putusan cukai 2021 dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Azami Muhammad, Ketua KNPK dan juga Bapak Abdillah Ahsan yang merupakan ekonom Universitas Indonesia. Pak Azami, Pak Abdillah, kita lanjutkan kembali. Saya balik lagi ke Pak Azami. Pak Azami, tadi Anda sudah jelaskan beberapa dampak ketika kebijakan ini diberlakukan kepada industri rokok di Indonesia. Tapi pemerintah juga memiliki beberapa alasan kuat, Pak. Tadi juga sudah disebutkan oleh Bapak Abdillah, ini sesuai juga dengan undang-undang untuk menekan konsumsi rokok. Kemudian juga beberapa pertimbangan lain ketika dari beberapa kenaikan tidak terjadi pada semua golongan, tapi ada beberapa pertimbangan tertentu, terutama dari sisi penyerapan tenaga kerja yang cukup tinggi ini. Kemudian di sisi lain, di tengah pandemi, ini diharapkan juga dapat meningkatkan kesehatan masyarakat. Bagaimana Anda melihat, Pak Azami, pertimbangan-pertimbangan oleh pemerintah dalam mengambil kebijakan ini? Ya, tadi saya dengar dari Pak Abdillah ya, mengatakan bahwa kenaikan cukai itu ada apresiasi. Tapi kalau menurut kami dan teman-teman stakeholder pertembakauan, pengumuman kenaikan cukai di tahun 2021 itu seperti lonceng kematian. Karena di tahun ini saja kami sudah menerima banyak keluhan dari para petani bahwa serapan bahan baku mereka atau serapan hasil pertanian mereka itu menurun drastis. Kenapa menurun drastis? Karena pabrikan sudah mengurangi juga jumlah daripada penyerapan bahan bakunya mereka. Itu dikarenakan omset mereka turun. Omset turun itu dikarenakan oleh kenaikan cukai yang terlalu tinggi di tahun 2020 dan juga pandemi COVID-19. Jadi di tahun 2021 dengan kenaikan cukai di atas 10% ini, nanti Bapak Abdillah bisa lihat sendiri berapa banyak petani yang akan kehilangan pertaniannya mereka. Padahal di daerah-daerah sentra pertanian tembakau itu, ekonomi bergerak di sana. Nah, ketika ekonomi bergerak, maka ini kan nanti akan memompa perekonomian nasional. Untuk pemulihan ekonomi nasional, maka akan lebih cepat lagi. Sementara kalau untuk prevalensi perokok, sampai dengan hari ini, kenaikan cukai itu tidak relevan dengan penurunan prevalensi merokok. Ya, kita bisa lihat datanya di Reskesdas, prevalensi merokok justru terus naik. Padahal tarif cukai itu selalu dinaikkan setiap tahun. Artinya ada strategi dari pemerintah yang salah. Strategi menurunkan prevalensi merokok harusnya ditinjau ulang karena dengan kenaikan cukai itu sudah tidak relevan lagi dengan prevalensi merokok. Justru yang ada adalah peningkatan masyarakat terhadap konsumsi rokok ilegal. Karena rokok legalnya sudah mahal. Nah, kalau sudah begitu nanti akan bermasalah lagi dengan prevalensi perokok. Menurut kami seperti itu. Lebih kepada sektor hulu begitu Pak Azami, kemudian juga kekhawatiran terhadap rokok ilegal di mana harganya lebih murah jika dibandingkan dengan rokok legal begitu. Pak Abdillah, bagaimana Anda melihat Pak keputusan pemerintah terutama untuk meminimalisir dampak negatif kepada sektor industrinya, Pak Abdillah? Oke, baik. Jadi mengenai pertanian tembakau, mengenai permintaan terhadap daun tembakau, itu faktornya banyak, ya. Faktor yang mempengaruhinya banyak. Nah, salah satunya yang kami amati adalah meningkatnya impor daun tembakau. Ya. Mungkin bisa kita cek data sama-sama ya, bahwa impor daun tembakau itu meningkatnya drastis. Ya. Saat ini kan produksi rokok itu sekitar 300-an miliar batang, 350 miliar batang di tahun terakhir. Nah, itu kalau disetarakan demand untuk daun tembakau itu kira-kira 350.000 ton. Ya, padahal saat ini produksi daun tembakau kita hanya sekitar 200.000 ton. Ya. Jadi sebenarnya ada excess demand, ya, ada demand yang banyak untuk daun tembakau dalam negeri. Tapi mengapa industri rokok memilih untuk impor daun tembakau? Ya, jadi kami minta agar impor daun tembakau di stop, ya, dan
Yang berikutnya adalah pemerintah sudah menyatakan kemarin bahwa dana bagi hasil cukai tembakau 50% itu untuk petani tembakau, ya 50% untuk petani tembakau, baik bagi mereka yang ingin tetap bertanam tembakau maupun yang ingin pindah, ya yang ingin pindah. Jadi kalau dan ini tidak pemaksaan ya. Jadi kalau beliau-beliau mau tetap bertani tembakau ya silahkan. Nah nanti pemerintah bisa membantu permodalan, membantu bibit, terus kemudian mewajibkan adanya kemitraan ya. Itu silahkan saja ya, itu tidak masalah ya. Karena excess demand-nya masih banyak ya, 300.000 ton, sementara produksinya cuma 200.000 ton. Jadi marilah semua pihak yang concern terhadap petani tembakau mendorong agar ada pelarangan impor daun tembakau. Jadi itu yang pertama. Yang kedua tadi dinyatakan bahwa cukai rokok ini tidak efektif untuk menurunkan konsumsi. Nah, terus kenapa takut ya kalau tidak efektif ya? Dan setidaknya cukai rokok ini mampu menahan kenaikan prevalensi ya. Jadi kalau cukainya nggak naik, prevalensi kita akan naik drastis. Sekarang ini 34% dalam 11 tahun. Ya, dalam 11 tahun ini 34%. Negara lain sudah pada turun. Ya. Kita ini sedih ya karena banyak orang miskin yang menghabiskan uangnya untuk membeli rokok. Di negara lain itu cuma 10%, 15%. Di kita 60% orang miskin punya pengeluaran untuk rokok. Jadi ya inilah concern kita. Ya, dan masyarakat itu sedang ingin melakukan healthy lifestyle ya, perubahan pola kehidupan menjadi lebih sehat. Dan saya harap ya ini didukung oleh semua pihak, baik pemerintah ya maupun pengusaha dan lain-lain ya. Kita perubahan dalam perekonomian itu dan menuju hal yang lebih baik itu hal yang biasa ya. Itu ada konsekuensi untuk berubah ke sektor-sektor lainnya ya. Baik. Ya. Jadi itu dulu Mas ya. Ya, Pak Azami. Halo Pak Azami. Ya, halo. Ya, tadi Anda juga menekankan ini lebih kepada dari industri hulu, keberlangsungan dari hidup petani. Tapi sampai sejauh ini, tadi disampaikan oleh Bapak Abdillah, dari sisi impor ini masih cukup tinggi. Apakah memang ada kecenderungan ketika para pelaku industri ini lebih banyak menggunakan tembakau impor daripada domestik begitu? Artinya ketika kebijakan ini diberlakukan, ini tidak berdampak banyak kepada petani, justru para pelaku industri harus lebih banyak memakai produk tembakau dari dalam negeri, Pak Azami. Ya, jadi di dalam produk hasil tembakau itu, komponen TKDN-nya atau tingkat kandungan dalam negerinya itu tinggi ya. Persentasenya berapa, Pak? Persentasenya untuk di dalam komponen tembakau itu kan ada tembakau lauk dan tembakau nasi. Itu sampai dengan hampir 80% itu tingkat TKDN di dalam satu rokok ya, satu batang rokok. Belum itu cengkehnya ya, cengkehnya cengkeh nasional juga. Nah jadi tingkat kandungannya itu sangat tinggi. Nah sementara memang untuk tembakau yang masih diimpor itu adalah tembakau jenis Virginia. Yang sampai hari ini sentra hasil tembakau kita itu hanya di Lombok dan beberapa di Jawa. Nah, untuk kebutuhan tembakau Virginia memang masih belum mencukupi untuk kebutuhan industri hasil tembakau. Tapi, bagaimana industri kita nggak mau impor kalau Pak Abdillah dan teman-temannya itu selalu mendorong petani untuk mengkonversi tanaman mereka ke tanaman yang lain. Artinya di situ Pak Abdillah dan teman-teman dan juga dari beberapa stakeholder yang anti rokok ini mendorong para petani untuk tidak lagi menanam tembakau. Artinya di sana ada peran Pak Abdillah terhadap penurunan lahan pertanian tembakau di Indonesia. Maka untuk impor ya kita masih punya PR sangat banyak. Itu lalu kemudian soal impor ini kami di stakeholder pertembakauan setuju bahwa untuk kepentingan penyerapan bahan baku itu yang harus didahulukan adalah pertanian nasional kita, hasil pertanian nasional kita, baik tembakau maupun cengkeh. Tapi kita punya catatan untuk menuju kepada pemenuhan bahan baku ini ya harus disupport petaninya.
Baik, artinya cukup selaras Pak dengan Abdillah tadi yang mengatakan ini pemerintah juga harus memberikan sosialisasi, memberikan relaksasi kepada petani untuk lebih kepada pemenuhan atau mungkin tadi kepada jenis-jenis tertentu atau sosialisasi kepada petani ini supaya ditanam lebih baik. Tapi pertanyaannya adalah ketika kebijakan ini dilakukan, kemudian juga sosialisasi kan membutuhkan waktu yang cukup lama, Pak Azami. Apakah Anda melihat kebijakan ini, kemudian sosialisasi yang akan dilakukan oleh pemerintah atau relaksasi yang dilakukan pemerintah akan seiring sejalan tidak nanti, Pak? Iya, kami melihat belum ada relaksasi ataupun kebijakan yang bijak ya terhadap pertanian tembakau dan cengkeh kita. Jadi kalau melihat kondisinya di lapangan, para petani kita itu mandiri. Oke. Ya, mereka memang menerima DBH CHT meskipun porsinya tidak banyak ya. Ya. Padahal seharusnya menurut peraturan dana bagi hasil cukai hasil tembakau itu yang menjadi prioritas adalah para petani kita untuk memperbaiki kualitas lahan pertaniannya. Tapi sampai dengan saat ini petani tembakau dan cengkeh kita masih mandiri. Artinya kebijakan pemerintah sampai dengan saat ini belum mengena kepada mereka, belum tepat sasaran. Jadi itu yang harus diperhatikan. Dalam kesimpulannya, ketika ini sudah dilaksanakan dengan baik, kemudian juga para petani juga sudah terbantu dengan baik, sosialisasi dengan baik, kemudian produksi dalam negeri juga meningkat dari sisi yang dibutuhkan oleh pelaku industri, baru kebijakan ini bisa dijalankan, begitu Pak Azami? Iya, sosialisasinya jangan sosialisasi petani itu mengganti lahan pertanian tembakau dan cengkehnya ke tanaman lain. Tapi disosialisasikan bagaimana mutunya bisa meningkat, kualitasnya bisa baik, lalu lahannya bisa produktif. Itu yang baru namanya tepat sasaran. Baik, menarik Pak Azami, Pak Abdillah, kita akan jeda terlebih dahulu. Kita masih punya satu segmen lagi dan tetap bersama kami. Marga TV akan segera kembali sesaat lagi.